Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Yusuf. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 1B. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan. Materi yang akan saya jelaskan yang pertama yaitu tentang pengertian ilmu. Kata ilmu dalam bahasa Arab yaitu ilm yang berarti memahami, mengerti, atau mengetahui. Dalam kaitan penyerapan katanya, ilmu pengetahuan dapat berarti memahami suatu pengetahuan. Kemudian menurut istilah, ilmu adalah pengetahuan yang diambil dari bahasa Inggris science yang berasal dari bahasa Latin scientia, dari bentuk kata kerja scire yang berarti mempelajari, mengetahui. Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu, dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Dari aktivitas ilmiah dengan metode ilmiah yang dilakukan oleh para ilmuwan dapat dihimpun sekumpulan pengetahuan yang baru atau disempurnakan oleh pengetahuan yang telah ada, sehingga di kalangan ilmuwan pada umumnya terdapat kesepakatan bahwa ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang sistematis. Selanjutnya yaitu pengertian moral. Moral berasal dari kata Latin mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Etika dan moral sama artinya, tetapi dalam penilaian sehari-hari ada sedikit perbedaan. Moral atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai yang ada. Kata moral juga dalam bahasa Yunani sama dengan ethos yang melahirkan etika. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menekankan pendekatan yang kritis dalam melihat nilai atau takaran, harga, angka, kepandaian, kadar atau mutu, sifat-sifat yang penting atau berguna, dan moral tersebut, serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dengan nilai dan moral itu. Sumber langsung ajaran moral adalah berbagai orang dalam kedudukan yang berwenang seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, serta tulisan para bijak. Etika bukan sumber tambahan bagi ajaran moral, tetapi filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Jadi, etika dan ajaran moral tidak berada di tingkat yang sama. Jadi, moral merupakan kondisi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilaku manusia yang terkait dengan nilai-nilai baik dan buruk. Manusia tidak memiliki moral disebut amoral, artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Moral itu sifatnya dasar yang diajarkan di sekolah, dan manusia harus mempunyai moral jika ingin dihormati oleh sesamanya. Selanjutnya, penjelasan tentang hubungan antara ilmu dan moral. Hubungan antara ilmu dan moral merupakan kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang kepada ilmu. Berkat ilmu, maka pemenuhan kebutuhan manusia bisa dilakukan secara lebih cepat dan lebih mudah, di samping penciptaan berbagai kemudahan dalam bidang-bidang seperti kesehatan, pengangkutan, pemukiman, pendidikan, dan komunikasi. Perkembangan ilmu sejak pertumbuhannya diawali dengan dikaitkan sebuah kebutuhan kondisi realitas pada saat itu. Pada saat itu juga terjadi peperangan atau ada keinginan manusia untuk memerangi orang lain. Maka ilmu berkembang sehingga penemuan ilmu bukan saja ditujukan untuk menguasai alam, melainkan untuk tujuan perang, memerangi sebuah manusia dan untuk menguasai mereka. Dihadapkan dengan masalah moral dalam menghadapi akses ilmu yang bersifat merusak ini, para ilmuwan terbagi ke dalam dua golongan pendapat, yakni golongan pertama menginginkan bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik, itu secara ontologis maupun aksiologis.
Dalam hal ini, tugas ilmuwan adalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya. Golongan kedua berpendapat bahwa netralitas ilmu terhadap nilai-nilai hanyalah terbatas pada metafisik keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya, bahkan pemilihan objek penelitian, maka kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral. Tahap tertinggi dalam kebudayaan moral manusia, ujar Charles Darwin, adalah ketika kita menyadari bahwa kita seyogianya mengontrol pikiran kita. Dalam hal ini, berarti ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan adalah mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia. Jadi, jelaslah bahwa ilmu dan moral memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Seperti yang telah diutarakan di atas, bahwa ilmu bisa menjadi malapetaka kemanusiaan jika seseorang memanfaatkannya tidak bermoral atau paling tidak mengindahkan nilai-nilai moral yang ada. Tetapi sebaiknya ilmu akan menjadi rahmat bagi kehidupan manusia jika dimanfaatkan secara benar dan tepat serta mengindahkan aspek moral. Kemudian masuk pada penjelasan etika. Etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh masyarakat. Prinsip-prinsip etika ada 3, yaitu yang pertama, etika sebagai ilmu, yang merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian dari perbuatan seseorang. Yang kedua, etika dalam arti perbuatan, yaitu perbuatan kebajikan. Etika dalam hal ini dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif dan evaluatif, yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Dan yang ketiga, etika sebagai filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan, persoalan-persoalan dengan masalah kesusilaan. Kemudian ada pandangan filsuf tentang teori-teori etika. Yang pertama, hedonisme, mengarahkan etika kepada keperluan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya kesenangan bagi manusia. Yang kedua, etika utilitaristik, mengoreksi dengan menambahkan bahwa kesenangan atau kebahagiaan yang dihasilkan oleh suatu etika adalah kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Kemudian yang ketiga, etika deontologis, memandang bahwa bagi perbuatan etis adalah rasa kewajiban. Selanjutnya, penjelasan tentang objek etika. Objek penyelidikan adalah pernyataan-pernyataan moral yang merupakan terwujudan dari pandangan-pandangan dan persoalan dalam bidang moral. Objek etika terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama, tindakan manusia. Manusia dinilai oleh manusia lainnya melalui tindakannya. Tindakan mungkin juga dinilai sebagai baik atau buruk, dan itu menjadi kecenderungan manusia untuk memilih dan mengetahui sesuatu yang selalu dituntut adanya, sedangkan sasaran pandangan etika khusus pada tindakan-tindakan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Yang kedua, kehendak bebas. Kalau tidak ada kesengajaan, pada prinsipnya tidak ada baik buruknya. Kesengajaan ini diminta adanya pilihan, dan pilihan adanya penentuan dari pihak manusia sendiri untuk bertindak atau tidak bertindak. Jadi, kalau kehendak diadakan penilaian etis, haruslah ada kehendak yang dapat memilih atau kehendak bebas, tapi ada beberapa pendapat dari aliran filsafat bahwa kehendak bebas itu tidak ada karena terbentuknya tindakan pendapat pengaruh dari luar. Yang ketiga, determinisme. Aliran yang mengingkari adanya kehendak bebas dalam filsafat disebut determinisme, dan dalam perkembangannya terbagi menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama, determinisme materialisme, yaitu segala tindakan manusia itu tergantung kepada materi,
Tindakan manusia selalu dalam pada materi. Tindakan yang di luar materi tidak nyata. Adapun materi yang selalu tertentukan. Yang kedua, determinisme religius, yakni pandangan yang cukup sederhana. Jalan pikirannya adalah pendapat yang mengatakan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Dengan demikian, tak terbataslah kekuasaannya oleh apapun juga, termasuk oleh manusia. Tingkah laku manusia ditentukan oleh Tuhan, seperti semua kejadian di dunia ini ditentukan olehnya. Kemudian yang keempat yaitu kehendak bebas. Adapun kajian yang diutarakan di sini adalah kehendak bebas dalam arti kemampuan memilih kalau ia melakukan suatu tindakan. Yang kelima, gejala-gejala tindakan. Walau tidak dapat menunjuk batas-batasnya, tetapi dalam pergaulan biasa setiap manusia mampu membedakan tindakan sengaja dan tidak kesengajaan. Kesengajaan itu merupakan faktor terpenting di dalam menjalani suatu kehidupan supaya berubah menjadi lebih baik lagi. Yang keenam, yaitu penentuan istimewa. Manusia memang terbatas, tetapi keterbatasannya itu justru mengistimewakannya. Ia melebihi makhluk lain di dunia sebab ada penentuan istimewa. Kemudian, selanjutnya aliran-aliran dalam etika, yakni yang pertama aliran naturalisme, menganggap bahwa kebahagiaan manusia didapatkan sesuai dengan kodrat kejadian manusia itu sendiri. Yang kedua, aliran hedonisme, yaitu aliran yang mengajarkan bahwa sesuatu yang dianggap baik bila mengandung kenikmatan bagi manusia. Kemudian yang ketiga, aliran utilitarisme, yakni menilai baik dan buruknya suatu perbuatan berdasarkan besar kecilnya manfaat bagi kehidupan manusia. Yang keempat, aliran idealisme, yaitu doktrin etis yang memandang bahwa cita-cita adalah sasaran yang harus dikejar dalam tindakan. Selanjutnya, mengenai hubungan etika dengan ilmu. Etika mempunyai sifat yang sangat mendasar, yaitu sifat kritis. Etika mempersoalkan norma-norma yang dianggap berlaku, yang menuntut semua orang bersikap rasional terhadap suatu norma, hingga etika memberikan kepada manusia untuk mengambil sikap sendiri serta ikut menentukan arah perkembangan masyarakat. Ilmu dan etika mempunyai hubungan yang sangat erat. Kemudian penjelasan mengenai masalah etika dalam pengembangan ilmu. Dalam telaah etika ini ada 4 klaster masalah dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Pertama, temuan basic research, rekayasa teknologi, dampak sosial rekayasa, dan rekayasa sosial serta masalah etiknya. Pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi menjadi peran penting dalam pembentukan kualitas keilmuan manusia. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan dimensi etis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri, dan bukan merekayasa keadaan. Kemudian masuk pada penjelasan macam-macam etika. Etika terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama, metaetika. Metaetika sebagai suatu jalan menuju konsep atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam metaetika, tindakan atau peristiwa yang dibahas atau dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif tidak berbicara lagi tentang gejala-gejala, melainkan tentang apa yang sebenarnya harus merupakan tindakan kita. Kemudian yang ketiga, etika terapan. Etika terapan adalah etika yang mencoba membangun jembatan antara prinsip-prinsip moral dasar yang masih cukup abstrak dan umum yang diberikan oleh etika umum dan penanganan masalah-masalah moral konkret dalam praktis kehidupan baik pribadi maupun sosial. Nilai etika dalam keilmuan. Etika dalam keilmuan merupakan etika normatif yang merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam ilmu pengetahuan. Tujuan etika keilmuan adalah agar seseorang ilmuwan dapat menerapkan prinsip-prinsip moral, yaitu yang baik dan menghindarkan dari yang buruk.
ke dalam perilaku keilmuannya, sehingga ia dapat menjadi ilmuwan yang mempertanggungjawabkan keilmuannya. Tugas seorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin atas dasar rasionalitas dan metodologis yang tepat agar dapat dipergunakan oleh masyarakat. Di bidang etika, tanggung jawab seorang ilmuwan adalah bersifat objektif, terbuka, menerima kritik, menerima pendapat orang lain, kukuh dalam pendirian yang dianggap benar dan berani mengakui kesalahannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang arti tanggung jawab keilmuan. Prinsip dasar dalam hal memahami tanggung jawab pengetahuan dan keilmuan secara etimologis menunjuk pada dua sikap dasar, yaitu ilmu dan ilmuwan, yaitu tanggung jawab ilmu dan ilmuwan termasuk lembaga keilmuan. Dalam hal ini wajib menanggung jawab dan wajib menjawab setiap hal yang diakibatkan oleh ilmu itu sendiri maupun permasalahan-permasalahan yang tidak disebabkan olehnya. Tanggung jawab mengandung makna penyebab atau kausalitas dalam arti bertanggung jawab atas tanggung jawab. Dalam arti demikian berarti apa yang harus ditanggung. Subjek yang menyebabkan dapat diminta pertanggungjawabannya meskipun permasalahan-permasalahan tersebut tidak disebabkan oleh ilmu atau ilmuwan itu sendiri. Aspek tanggung jawab sebagai sikap dasar keilmuan dengan ini telah menjadi satu dalam kehidupan keilmuan itu sendiri dan sulit dipisahkan. Tanggung jawab keilmuan tidak dapat dilepas pisahkan dari perkembangan pengetahuan maupun keilmuan dari abad ke abad. Berbicara mengenai tanggung jawab keilmuan adalah suatu hal yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia. Dalam hal ini ilmuwan yang mencari, mempraktikkan, dan menerapkan atau menggunakan ilmu atau pengetahuan tersebut dalam kehidupan. Terkadang tanggung jawab keilmuan tidak disebabkan oleh ilmu itu sendiri. Misalnya dalam hal menyelesaikan setiap persoalan manusia seperti bencana alam, keadaan alam yang kritis, konflik sosial, dan sebagainya. Tanggung jawab keilmuan bukan saya dalam arti yang normatif, misalnya berkaitan dengan aspek moral yang bersifat legalistik saja, tetapi mencakup aspek yang lebih luas. Di sisi lain, tanggung jawab keilmuan mesti didasarkan pada keputusan bebas manusia, sehingga melalui tanggung jawab keilmuan, maka ilmuwan, manusia, serta masyarakat dibebaskan atau dijernihkan dari berbagai pengaruh emosional, sikap curiga, dendam, buruk sangka, dan berbagai sikap irasional. Konsekuensinya, tanggung jawab keilmuan harus terus mengalir dari dalam lautan luas tindakan manusia atau ilmuwan yang bertanggung jawab. Bentuk-bentuk tanggung jawab keilmuan. Yang pertama, tanggung jawab sosial. Ilmu bukan saja bersifat sosial, tetapi membutuhkan tanggung jawab sosial. Karena melalui suasana sosial itu, ilmu dapat bertumbuh subur secara efektif dan bertambah luas. Yang kedua, tanggung jawab keteladanan. Ilmu dan ilmuwan bukan saja mengendalikan kebenaran keilmuan sebatas sebuah jalan dan ketajaman analisisnya, namun juga bertanggung jawab menunjukkan atau mempraktikkan kebenaran keilmuannya di dalam kehidupan sosialnya yang luas dan mendalam. Yang ketiga, sikap tanpa pamrih. Sikap tanpa pamrih berhubungan dengan kepentingan hati nurani manusia dalam tugas keilmuan. Maksudnya, sikap tanpa pamrih atau hati menunjuk pada tidak tergodanya dengan imbalan apapun untuk memperjuangkan kebenaran keilmuan, baik dalam rangka kepentingan teori maupun praktis. Kemudian yang keempat, tanggung jawab profesional. Tugas keilmuan menghimbau pada sebuah tanggung jawab profesional yang memadai. Tanggung jawab profesional keilmuan mengendalikan bahwa seorang ilmuwan harus menjadi ahli dan terampil dalam bidangnya. Jadi bukan sekedar hobi. Tanggung jawab profesional keilmuan mengacu pada bidang keilmuan yang digeluti sebagai panggilan tugas pokok atau profesi keilmuannya. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.